Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu series bertema kriminal yang berjudul The Longest Night. Series ini menceritakan tentang para pria bersenjata yang mengepung penjara psikiatri dan memutus semua komunikasi. Tujuan mereka adalah untuk menangkap seorang tahanan pembunuh berantai. Lantas, bagaimanakah alur ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria pembunuh berantai bernama Simon Lago. Nampak dia sedang membawa mayat yang sudah dia bungkus dengan plastik dan mengumpulkannya di lubang yang sudah dia buat. Terlihat masih ada orang yang masih hidup, namun dengan kejamnya Simon langsung menguburnya hidup-hidup. Kemudian setelah itu terlihat Simon sedang berada di sebuah mall sedang berbelanja. Di sana dia mengamati seorang kasir wanita cantik bernama Christina. Lalu di malam harinya, Simon mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahunya bahwa kepolisian sudah mengetahui kejahatan Simon dan akan segera menangkapnya. Orang itu juga memberikan sebuah rencana pada Simon. Di samping itu, di sudut rumah Simon ternyata terlihat Christina sudah tewas dibunuhnya. Sementara itu, sebelum Simon ditangkap, dia mengamati foto seorang pria di ponselnya, lalu menghapus semua berkas untuk menghilangkan datanya. Tak lama setelah itu, kepolisian sudah mengepung kediaman Simon. Tanpa perlawanan, Simon pun menyerahkan dirinya. Bersama dengan itu, seorang pria menghubungi Cema memberitahu tentang penangkapan Simon. Mendengar hal tersebut, Cema nampaknya kecewa. Tapi di sana si pria meyakinkan Cema bahwa semuanya bisa diperbaiki dan meminta Cema agar tidak berbuat apapun sebelum dia menghubunginya kembali. Namun tiba-tiba Cema sengaja melajukan mobilnya dengan cepat dan menabrakkan mobilnya untuk bunuh diri. Kembali pada Simon yang sudah dalam perjalanan menuju penjara. Di sana, Simon akan dibawa ke sebuah penjara bernama Buruka. Diketahui penjara itu khusus untuk para tahanan yang mengalami gangguan mental dalam arti psikopat. Di samping itu terlihat seorang pria sedang merayakan malam Natal bersama anak-anaknya. Pria itu bernama Hugo Roca yang mana dia adalah kepala penjara Buruka. Dan jika dilihat, Hugo ini adalah pria yang diperhatikan oleh Simon di layar ponselnya sebelum tertangkap. Lalu tak lama kemudian Hugo mendapatkan telepon dari kepolisian bahwa aligator panggilan Simon si pembunuh berantai sudah tertangkap dan akan segera dibawa ke penjara Buruka. Maka Hugo harus segera ke penjara untuk mengawasinya karena esoknya aligator akan dipindahkan ke sel lain. Hugo pun terpaksa harus pergi ke sana dan membatalkan rencana makan malamnya bersama ketiga anaknya itu. Namun, mendengar hal tersebut, anak yang paling besar yaitu Laura sangat kecewa dan memilih untuk pergi menuju ke rumah ibunya. Lalu terlihat di berbagai media siar, penangkapan si aligator Simon menjadi berita utama yang disiarkan. Diketahui kasusnya dimulai dari 3 tahun lalu ditemukan 9 mayat di kantong sampah yang sudah dimutilasi karena aksinya yang brutal dan produktif dalam sejarah. Nampak seorang pria bernama Lennon sedang melihat tayangan berita tersebut dan dia kemudian mendatangi kawannya yang bernama Russo, Sarah, dan yang lainnya. Lennon menerangkan pada semuanya bahwa mereka mendapatkan pekerjaan yang besar, yaitu misi mengeluarkan dan membawa kabur Simon dari penjara. Mereka pun sepakat dan langsung membuat perencanaan. Berpindah pada Simon yang sudah sampai di penjara sekitar pukul 7 malam. Dia dikawal ketat oleh beberapa petugas di sana karena tahu siapa Simon. Sementara itu terlihat Hugo yang di perjalanan dihubungi oleh mantan istrinya yang bernama Martha. Di sini Martha tampak kesal karena Hugo membawa kedua anaknya bekerja ke penjara. Martha akan menggunakan hal itu untuk mengambil hak asuh anak-anaknya. Beberapa saat setelah sampai di penjara, Hugo memperkenalkan anak-anaknya pada rekannya yang bernama Raquel dan langsung membawa kedua anaknya untuk menunggu di ruang kantornya. Karena setelah Hugo selesai bekerja, akan mengajak mereka makan bersama. Setelah itu Hugo bertemu dengan dokter penjara yaitu Elisa dan Macarena, seorang petugas baru penjara.
Di sana Elisa menyarankan Hugo agar menahan Simon di sel keamanan maksimum. Kemudian Hugo memerintahkan Bastos agar menahan Simon di blok hijau sampai esok hari akan dipindahkan. Dan nampak Simon tersenyum aneh melihat wajah Hugo itu. Di perjalanan membawa Simon, Hugo menerangkan pada Bastos bahwa dia tidak ingin tahanan lain mengetahui bahwa ada Simon di penjara tersebut. Lalu saat di dalam sel, Hugo mengatakan pada Simon bahwa besok pagi hakim akan meminta pernyataannya serta memindahkannya. Dengan singkat, Simon merespon. Dia mengatakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang amat panjang. Mendengar Simon mengetahui namanya membuat Hugo kaget dari mana Simon tahu namanya, padahal tidak ada petugas yang memberitahunya. Bersamaan dengan itu, gerombolan mobil Lennon dan anak buahnya sudah menuju ke penjara itu untuk menjalankan misinya. Kemudian terlihat Hugo dan yang lainnya mendatangi ruangan napi yang sedang merayakan Natal. Hugo juga menghampiri salah satu narapidana yang bernama Manuela, yang mana dia sebentar lagi akan keluar penjara. Di sana terlihat ada napi yang bernama Nuria, yang nampaknya kurang menyukai jika Manuela keluar. Karena Nuria merasa dirinya dan Manuela sama-sama bukan orang yang normal. Melihat perlakuan itu, ada salah satu napi lain yang bernama Javi mencoba memperingati Nuria agar tidak bersikap seperti itu. Namun Nuria dengan tengilnya tidak memperdulikan apa yang diperingatkan oleh Javi. Sementara itu ada napi lain yang mengatakan pada Manuela bahwa mereka harus melakukan tugasnya sebelum Manuela pergi. Berpindah pada Bastos yang izin mengajak yang lainnya untuk ke blok merah memeriksa para napi yang ada di sana. Sedangkan Hugo bersama dengan Dr. Elisa berbincang dan nampaknya mereka berdua menjalin asmara. Di sana Elisa memperingatkan Hugo bahwa Simon itu tidak hanya pembunuh, namun dia adalah orang yang cerdas dalam memanipulasi atau memanfaatkan orang lain. Maka Hugo atau yang lainnya jangan sampai banyak berbicara langsung dengannya atau memberikan perhatian. Di sisi lain, Bastos yang menuju blok merah itu mengajak Macarena untuk melihat beberapa bagian penjara yang sudah cukup tua dan lapuk itu. Tapi yang harus menjadi perhatian khusus adalah blok merah. Sebab blok itulah yang paling berbahaya karena diisi oleh tahanan yang membahayakan. Lalu saat di halaman blok merah, Bastos menyuruh seluruh napi untuk segera masuk ke selnya karena waktu sudah habis. Melihat hal tersebut, salah satu napi memberitahu Cherokee atas kedatangan Bastos. Cherokee pun memberitahu Carmelo yang sedang menggali terowongan di sana. Carmelo meminta Cherokee untuk memberi waktu beberapa menit lagi. Lalu Cherokee mencoba mengalihkan fokus dari Bastos yang sedang mencari keberadaan Carmelo. Dia sengaja membuat rusuh untuk memperlambat waktu dan Carmelo pun tak lama datang. Cherokee langsung diseret Bastos masuk sel serta menghajarnya karena tindakannya. Beruntung ada Dr. Espada yang menghentikannya. Berpindah pada Lennon dan pasukannya yang terlihat sudah berada di sekitaran penjara. Sarah lalu mengeluarkan dan mengaktifkan sebuah alat pengacau sinyal. Sementara itu Hugo mendapat kiriman pesan dari anaknya Laura. Terlihat itu sebuah video yang mana Laura sedang disekap. Laura mengatakan bahwa jika Hugo menyerahkan Simon, maka Laura akan mati dibunuh mereka. Hugo pun dengan penuh amarah langsung mendatangi Simon dan menanyakan keberadaan Laura. Namun Simon mengatakan bahwa waktu Hugo sudah habis dan tiba-tiba listrik di penjara semuanya mati, yang mana itu adalah ulah Sarah. Simon juga mengatakan bahwa mereka sudah tiba dan akan membawanya. Simon meminta agar Hugo menolongnya jika ingin menyelamatkan Laura. Di samping itu, para gerombolan penjahat itu sudah berhasil merangsak masuk dan menyandera beberapa petugas. Di balik jendela, Hugo melihat di luar sudah ada banyak orang dengan persenjataan lengkap. Penjahat itu mengajak bicara Hugo dan mengancamnya karena tidak akan mungkin ada polisi yang datang ke sana sebab semua jaringan mati. Dia meminta agar Hugo menyerahkan Simon atau mereka akan membawanya sendiri dengan membobol penjara. Hugo pun sangat bingung, namun dengan kekhawatiran keselamatan Laura, Hugo langsung menolak untuk menyerahkan Simon. Hugo kemudian membawa Simon untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian petugas agar para napi lain tidak mengenali Simon. Lalu membawanya ke kantin bersama para napi lain guna menghindari penyerangan. Sementara itu, para penjahat sudah mulai melakukan penyerangan dengan melempari gas air mata ke dalam penjara, membuat kondisi di dalam menjadi ricuh. Para napi di sana juga bingung bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Hugo sangat khawatir pada kedua anaknya yang berada di kantornya karena melihat para penjahat kini masuk ke daerah sana.
Di sisi lain, Guil yang takut itu menanyakan ayahnya pada Alicia. Kakaknya itu yang tahu kalau ponselnya tidak ada jaringan mencoba berpura-pura mengobrol dengan ayahnya untuk menenangkan adiknya. Kembali di kantin, para napi tidak mengenali siapa Simon. Di sana, Simon langsung memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas yang baru juga. Lalu Hugo datang untuk menenangkan semua napi di sana atas kepanikan yang disebabkan oleh para penjahat di luar. Hugo mengatakan bahwa mereka harus tetap tenang dan dia yakin akan datang bantuan. Di samping itu nampak Russo menanyakan mengapa kini yang terjadi tidak sesuai dengan rencana. Dia juga penasaran siapa sosok Simon yang akan dibawanya itu. Lennon tidak merespon, malah menyuruh Russo untuk membawa 3 napi yang jadi sandera itu keluar. Di luar, Lennon ternyata lagi-lagi mengancam Hugo untuk menyerahkan Simon keluar. Melihat Hugo masih menolaknya, Lennon pun menghabisi ketiga napi yang jadi sandera itu tepat di hadapan mereka. Kemudian scene berpindah pada Laura di dalam sebuah mobil dibawa oleh seorang wanita. Laura mencoba membuka tali ikatannya dan saat berhasil dia langsung menyerang wanita itu hingga mobil tersebut mengalami kecelakaan. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Hugo dan para petugas yang bingung karena kejadian beberapa napi dieksekusi oleh para penjahat demi membawa satu tahanan. Hugo kemudian mencoba menghubungi para petugas yang berada di blok merah. Namun ternyata situasi di sana begitu ricuh karena para napi di sana tidak mau bergerak jika tidak diberitahu apa yang kini sedang terjadi. Berganti pada kilas balik yang mana memperlihatkan Manuela sedang memainkan piano bersama wanita Asia. Di sana dia ditertawakan dibully oleh para laki-laki di sana. Seketika dia yang emosi langsung menghabisinya dengan sadis. Dan ternyata wanita Asia itu seakan halusinasinya saja yang membuat Manuela melakukan tindakan keji itu. Lalu Manuela ditangkap dan diinterogasi oleh dokter penjara mengenai psikologinya. Mereka membicarakan tentang sosok halusinasi Manuela. Si dokter menanyakan bagaimana sosok itu selalu membisikkan perintah pada Manuela. Dia pun bercerita dirinya selalu menahan dan mencoba memberhentikan sosok itu, namun selalu sulit. Kembali ke penjara, Hugo terus memikirkan untuk keluar dan mencari bantuan, namun itu begitu sulit. Untuk itu Hugo berdiskusi dengan Baston agar dapat menghidupkan kembali generator. Mereka pun mencari cara untuk melakukannya. Di sisi lain, area penjahat di luar mendapat masalah karena sangat sulit untuk menembus gerbang lapisan baja di sana. Luno lalu menyuruh Russo agar mengancam para petugas yang dijadikan sandera agar mereka memberitahu jalan lain untuk masuk. Russo pun melakukan tugasnya. Sandra di sana hanya terdiam karena ketakutan. Namun tiba-tiba Raquel angkat bicara memberitahu bahwa ada jalan masuk melalui halaman. Para penjahat itu kemudian menanyai Raquel soal lorong bawah tanah. Raquel hanya terdiam dan mencoba berontak hingga membuka penutup dari Russo. Di sisi lain, Bastos mencoba meminta bantuan pada para napi untuk menghidupkan kembali generator listrik. Salah satu napi yang bernama Pinko menawarkan diri karena dia mengaku mengerti tentang perlistrikan. Lalu, Javi bertanya pada Bastos kapan datang bantuan dari polisi. Bastos pun meminta agar tetap tenang karena polisi akan segera datang. Tiba-tiba dengan jahilnya Nuria meledek Javi. Mereka pun terlibat perselisihan. Lalu Manuela menghentikan perselisihan mereka dengan mengatakan bahwa tidak mungkin polisi dalam perjalanan ke sana. Sebab Bastos dan yang lainnya nampak putus asa untuk menyalakan listrik kembali. Itu berarti mereka juga hanya menunggu. Kemudian terlihat Russo mencoba menenangkan Raquel yang ternyata sedang hamil. Lalu Russo memarahi anak buahnya karena hampir saja mencelakai Sandra yang sedang hamil. Dia meminta agar anak buahnya itu harus lebih bisa mengendalikan diri agar tidak gegabah. Selanjutnya Russo meminta pada Sarah denah untuk bloknya. Sarah pun memberitahu denah itu ada di kantor Hugo. Mereka pun bergegas ke sana. Berpindah pada Hugo dan para petugas lainnya sedang berdiskusi menyusun rencana. Tiba-tiba Willy berpendapat bahwa lebih baik menyerahkan satu tahanan yang para penjahat itu minta daripada harus melihat para napi lain dieksekusi lagi. Tapi di sana mereka tetap tidak akan melakukannya, terlebih Hugo yang pasti menentangnya atas dasar keselamatan putrinya. Mereka pun mulai membagi tugas dan bergerak akan menyalakan generator. Di samping itu nampak Manuela dan Nuria yang penasaran itu menguping perbincangan mereka semua. Bahkan dia mengintip keluar menyaksikan napi yang sudah dieksekusi.
Berganti di ruangan Hugo, Sarah dan Russo kini sedang fokus mencari Dana di sana. Tiba-tiba Sarah menemukan berkas dirinya yang artinya kemungkinan Sarah pernah ditahan di penjara itu. Berkas itu pun segera ia sembunyikan karena tidak ingin diketahui oleh Russo. Tak lama mereka pun menemukan denah itu. Sementara itu terlihat kedua anak Hugo sedang bersembunyi dari Sarah dan Russo. Kemudian Sarah sembari melihat denah itu langsung memberitahu Lennon terkait tempat masuk lewat garasi untuk masuk ke dalam blok hijau. Lennon pun akan mencobanya. Di samping itu, terlihat Nuria seperti mencurigai Simon bahwa ia adalah tahanan yang menyamar menjadi penjaga dan para penjahat di luar memang datang untuknya. Dia pun memberitahukan itu kepada para napi lain dan mencoba membuat rencana agar menyerahkan Simon. Namun mereka hanya terdiam tidak ingin ikut. Berganti pada kedua anak Hugo, Alicia mengajak adiknya untuk pergi dari ruangan ayahnya itu. Dan sebelum pergi, Guil menuliskan surat sebagai tanda untuk ayahnya. Bersamaan dengan itu, Hugo dan yang lainnya sudah sampai di tempat generator. Alicia lalu mengunci kembali pintu tersebut. Kemudian terlihat di sana, para penjahat itu rupanya sudah hampir menjebol pintu. Hugo pun mendapatkan ide untuk menjebak para penjahat ketika masuk ke sana. Dan saat para penjaga itu masuk, rupanya ruangan itu sudah dipenuhi bensin. Para penjahat itu pun terbakar. Selain itu mereka membakar mobil hingga terjadilah baku tembak hingga memukul mundur para penjahat. Bersamaan dengan itu, para napi nampaknya rusuh mendengar suara tembakan hingga ledakan di luar. Para penjahat pun mencoba terus meminta agar mereka semua tetap tenang. Untungnya para napi itu dapat mengerti dan mencoba menenangkan dirinya masing-masing. Lalu terlihat Nuria kembali memprovokasi Javi untuk melakukan pemberontakan. Karena jika nantinya ricuh, pasti para penjaga akan menyelamatkan dirinya masing-masing dan tidak memperdulikan para napi. Berpindah pada Guil dan Alicia yang ternyata masuk ke dalam blok merah. Di sana para napi langsung melaporkan pada Kardinal selaku pimpinan para napi blok merah. Kardinal yang mengetahui bahwa kedua orang anak itu adalah anak dari Hugo, Kardinal pun ingin memanfaatkan mereka. Tapi di sana seorang napi mencoba memberi kode pada Alicia agar pergi. Sementara itu terlihat Lennon dan anak buahnya agaknya merasa terdesak atas kejadian ledakan sebelumnya. Tak lama Hugo menghubunginya dan menyuruh mereka agar pergi karena akan ada yang menghubungi layanan darurat disebabkan melihat api bekas ledakan. Tapi Lennon tetap tidak mau pergi dari sana. Setelah itu, saat yang lainnya sibuk menyalakan generator, Hugo dan Macarena bergegas pergi mencari Alicia dan Guil di ruangannya. Bersamaan dengan itu nampak Simon sudah menyadari bahwa Nuria itu mengetahui penyamaran Simon. Dia lalu memberitahu Elisa akan hal tersebut dan meminta Elisa berbicara pada Nuria dan semua napi agar tidak membuat mereka dalam bahaya. Di tempat lain, pria yang sama yang menghubungi Cema sebelumnya itu didatangi oleh kekasihnya. Dia diberitahu bahwa Cema tewas bunuh diri. Mendengar hal itu, pria tersebut mengirimkan pesan pada seseorang tentang kematian Cema yang tersebar. Kembali ke penjara, terlihat para penjahat mendengar kabar bahwa ada mobil damkar yang sedang menuju ke penjara. Mereka pun bersiap-siap mengatur rencana. Petugas di sana pun memberitahu Bastos bahwa ada beberapa petugas yang tewas. Tiba-tiba, Javi dan Nuria langsung memeeting Dr. Elisa dan Simon. Bastos pun kaget dan mencoba menenangkan mereka, tapi Manuela kumat yang mana langsung menghantam Bastos menggunakan kursi. Tahanan lain pun langsung mengambil kunci dari Bastos dan mencoba membuka pintunya. Tapi di sana Simon berhasil meloloskan dirinya. Bersama dengan itu, kini listrik sudah berhasil dinyalakan. Di sisi lain, Hugo dan Macarena sudah sampai di kantornya. Namun mereka tidak menemukan kedua anaknya. Yang dia temukan hanya sebuah pesan dari anaknya dan Hugo melihat para penjahat itu kini sudah menyamar menggunakan seragam penjaga penjara. Scene pun diakhiri dengan memperlihatkan para penjahat yang menyamar menjadi penjaga untuk menyambut para petugas damkar. Scene diawali dengan memperlihatkan para penjahat yang menyamar menjadi penjaga penjara mendatangi petugas damkar. Dan nampak dari kejauhan, Hugo dan Macarena mengawasi mereka semua. Di sisi lain, Simon di sebuah ruangan menemukan sebuah kunci laci. Dan dia pun mengambil sebilah gunting di sana berniat untuk jaga-jaga dari serangan para napi yang sudah mengetahui dirinya. Kemudian terlihat Nuria sedang mengitari sel satu persatu mencari keberadaan Simon, namun dia tidak menemukannya.
Bersamaan dengan itu nampak Alicia baru tersadar dari pingsannya. Dia bingung karena adiknya Guil sudah tidak ada di sampingnya. Scene berpindah pada kilas balik Cherokee. Diketahui bahwa ayah dari Cherokee ini adalah seorang perampok dan pecandu narkoboy. Cherokee juga ternyata sedari kecil memang sudah menggunakan kaki palsu dan dia menyaksikan aksi ayahnya dalam melakukan kejahatan hingga dia berkeinginan untuk seperti ayahnya. Pada umur 12 tahun saja, Cherokee sudah mulai memakai narkoboy. Bahkan di umur 16 tahunnya dia pertama kali membunuh. Dan saat di penjara, Cherokee nampaknya menyukai Manuela karena saat dia melihat Manuela diganggu oleh pria, Cherokee langsung mendatangi pria itu. Dengan kejamnya dia menghajar pria tersebut hingga mencongkel matanya. Kembali di penjara, saat ini nampak Cherokee dan Carmelo yang berencana kabur dari penjara itu sedang menuju tempat galian yang dibuat oleh Carmelo. Namun ternyata pintu di sana dikunci. Mereka pun sementara mengurungkan niatnya. Di sisi lain nampak para penjahat yang menyamar itu sudah bertemu dengan petugas damkar. Mereka meminta agar kembali pulang saja karena api di dalam sudah berhasil dipadamkan. Namun para petugas itu merasa ingin memeriksanya langsung. Seketika, Richie anak buah Lennon langsung menembaki para petugas damkar tersebut. Melihat hal itu, Macarena dan Hugo pun menembaki mereka dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Dengan waktu yang singkat karena Hugo dan Macarena langsung bergegas masuk ke dalam. Sementara itu Lennon di mobil damkar memberitahu kantor pemadam kebakaran tentang mereka yang sudah mengurus api di penjara dan akan telat kembali karena ada kendala di mobilnya. Juga terlihat Lennon langsung menghabisi petugas yang masih sekarat. Russo yang melihatnya hanya terdiam. Kembali pada Hugo dan Macarena yang melihat Sarah sedang berada di ruang komunikasi. Mereka pun langsung menodongkan senjatanya pada Sarah. Hugo menanyakan keberadaan kedua anaknya, tapi Sarah bingung karena dia tidak mengetahuinya. Macarena pun menanyakan mengapa Sarah dan komplotannya menginginkan Simon. Sarah pun menjawab bahwa hal itu agar Simon tidak bersaksi di hadapan hakim. Tiba-tiba datang Lennon dan Richie menembaki mereka, membuat Hugo dan Macarena mundur meninggalkan Sarah karena merasa terdesak. Di sisi lain terlihat pintu baja masih sedang dalam proses dijebol oleh para penjahat. Dan di dalam Nuria meminta agar Javi dan Said untuk bersegera menangkap Simon agar lebih cepat memberikan pada para penjahat di luar. Di tempat berbeda nampak Cherokee sedang membuat sebuah palu untuk dia gunakan menyerang siapapun yang tidak menurutinya. Tak lama datang Carmelo dan Jeringa menanyakan kunci gimnasium dan itu akan Cherokee kerjakan. Lalu Jeringa juga memberitahu Cherokee bahwa ada dua anak yang masuk ke dalam blok merah, yang mana anak-anak itu adalah anak kepala penjara. Kini kedua anak tersebut dibawa oleh Kardinal. Diketahui ternyata Kardinal ini adalah seorang pedofil. Mendengar info itu, Cherokee ingin membawa anak-anak tersebut untuk dia gunakan melawan para penjaga penjara. Di samping itu terlihat saat Alicia mencari adiknya, tiba-tiba seorang napi dari belakang mengejutkannya dan dia mengatakan bahwa dirinya akan membantu Alicia. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan yang ternyata memang Guil ada bersama Kardinal. Namun di sini Kardinal mengatakan dia tidak menyentuhnya sama sekali dan Kardinal meminta agar tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut. Berpindah pada Hugo dan Macarena yang kembali bertemu dengan Dr. Elisa. Nampak Elisa sangat senang melihat Hugo selamat. Elisa langsung memberitahu bahwa di kantin mereka terlibat pertengkaran dengan para napi. Bersamaan dengan itu nampak Javi dan Said masih mencari keberadaan Simon. Beberapa saat kemudian ternyata Javi harus menyaksikan langsung Said digorok oleh Simon si pembunuh berantai. Said hanya terdiam melihat kekejaman tepat di depan matanya. Berganti pada Laura yang ternyata masih hidup dari kecelakaan mobil. Dengan penuh luka, Laura mencoba mencari bantuan di sana. Kembali di penjara, terlihat Nuria kini sudah diborgol oleh Willy karena sudah melewati batas. Dan tak lama datang Javi dengan linglung tanpa banyak bicara. Sementara itu di dalam blok merah, Cherokee menggunakan pengeras suara di sana menyatakan secara sepihak bahwa blok merah bebas merdeka dari para penjaga. Beberapa saat kemudian Cherokee didatangi oleh Kardinal yang tidak membawa kedua anak itu. Cherokee yang benar-benar murka pada Kardinal si pedofil, dia langsung menghajar Kardinal dan dengan sadis menghabisinya hingga tewas.
Kini blok merah pun dikuasai oleh Cherokee. Dia lalu menyuruh para anak buahnya mencari keberadaan kedua anak itu. Sementara itu, Javi yang linglung sedang ditanyai oleh Hugo dan Dr. Sarah tentang keberadaan Said dan apa yang sudah mereka lalui. Javi yang ternyata penyakit mentalnya kumat itu tidak bisa memberitahu apapun karena dia sama sekali tidak mengingat apapun. Bahkan pikirannya merasa kosong. Tak lama Willy memberitahu bahwa di blok merah ada pemberontakan dan Cherokee sebagai pemimpinnya. Di sisi lain, para penjahat sedang berkumpul mencari kemungkinan keberadaan Simon melalui denah penjara. Sarah mengungkapkan kemungkinan Simon ada di kantin atau blok sel di lantai 2 blok hijau. Bersamaan dengan itu nampak Simon yang sudah mengeksekusi Said itu dengan santai membersihkan darah di tangannya. Berpindah pada Alicia dan Guil yang sedang bersama napi yang membantunya bersembunyi. Di sana mereka berbincang dan napi itu memperkenalkan dirinya bernama Ray. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba pintu di sana didobrak. Ternyata Cherokee sudah menemukan mereka. Ray mencoba menghadang Cherokee, namun dengan mudah Cherokee menjatuhkannya. Cherokee kemudian membawa Guil ke tempat perpustakaan yang mana di sana ada para penjaga dan juga si dokter. Cherokee meminta agar dibukakan pintunya. Di sana Diego menolak, tapi dengan ancaman Cherokee yang akan menghabisi Guil, akhirnya Diego pun membukakan pintunya. Para napi pun menghajar habis para petugas di sana termasuk Diego. Cherokee lalu meminta agar Diego memberikan kunci gimnasium, namun ternyata kuncinya itu ada di tangan Bastos. Bersama dengan itu, Hugo dan Elisa menemukan Simon dan jasad Said yang sudah tewas mengenaskan. Simon dengan santainya membahas Laura pada Hugo. Di sana anak buah yang menyandra Laura meminta kabar dari Simon tentang bukti dirinya masih hidup. Jika tidak, maka Laura akan tewas. Tak lama Lennon menghubungi Hugo mengancam untuk segera menyerahkan Simon karena mereka akan segera membobol masuk melalui pintu baja. Hugo pun bingung mencari tempat perlindungan dan yang terpikir olehnya adalah blok merah. Hugo lalu mengajaknya untuk menuju ke blok merah. Bersama dengan itu terlihat Laura dengan terpincang-pincang masih mencari bantuan dan di sana dia berhasil memberhentikan mobil dan ikut naik. Namun ternyata orang yang ada di mobil itu adalah orang-orang yang menculiknya sebelumnya. Laura pun kembali dibius hingga tak sadarkan diri. Kembali pada Hugo yang kini sudah bertemu dengan Cherokee, Hugo tanpa basa-basi langsung meminta agar tidak ada kerusuhan. Tiba-tiba Cherokee memberitahu bahwa kini kedua anaknya ada di tangan Cherokee membuat Hugo marah, ingin menembaknya namun Elisa menenangkannya. Elisa lalu berbicara pada Cherokee meminta bantuan pada Cherokee tentang orang-orang yang ada di blok hijau dalam keadaan bahaya, termasuk orang yang Cherokee suka yaitu Manuela. Elisa ingin membawa semua orang yang ada di blok hijau berlindung di blok merah. Cherokee pun mengizinkannya. Lalu Elisa mencoba kembali ke blok hijau untuk mengajak mereka semua pergi. Bersama dengan itu Lennon dan komplotannya sudah berhasil menjebol pintu baja dan sedang merangsak masuk menelusuri semua ruangan. Begitu juga Bastos, Macarena dan para penjaga yang ada di kantin itu sedang bersiap siaga menghadang mereka. Nampak Lennon langsung menembaki seluruh CCTV yang ada di sana. Namun ada satu CCTV yang tidak rusak. Maka pada saat Lennon dan komplotannya membuka penutup kepala, Ray yang melihat mereka dari CCTV itu terheran karena seperti ada yang dia kenali. Kemudian, Sid memperlihatkan Elisa yang sudah sampai di kantin. Dia pun meminta bantuan Bastos dan Willy untuk bergegas membawa mereka ke blok merah. Di samping itu, Lennon dan komplotannya yang sudah merangsak masuk itu kini berada di ruang monitor CCTV. Mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Simon. Lennon pun memutuskan untuk mencegat orang-orang yang ada di sana yang dimulai dengan menyisir dari kantin. Kemudian, Sid memperlihatkan kilas balik Ray yang terlihat mabuk berat di jalanan dan dibawa ke sebuah tempat oleh beberapa orang. Nampak orang itu ternyata salah satunya adalah Lennon, sedangkan orang lainnya terlihat seperti memiliki kesebagaian dan baru saja membunuh. Lalu salah satu dari mereka yang ternyata Richie itu membeset tangan dari Ray, berusaha untuk menjebak Ray. Dari sanalah Ray melihat wajah Richie dengan sebuah lencana di sakunya. Alhasil Ray yang dijebak itu ditangkap oleh polisi atas kasus pembunuhan. Kemudian di penjara Ray langsung ditangani oleh Bastos. Dia menawarkan Ray untuk memilih menghuni sel wanita atau pria karena Ray adalah seorang transgender. Ray pun hanya pasrah karena dia merasa tidak melakukannya. Dari situlah dia ternyata memang sangat mengenal para penjahat yang kini datang ke penjara itu. Berpindah, di blok merah nampak semua sedang memperhatikan monitor CCTV. Cherokee menanyakan apa maksud kedatangan para penjahat itu. Hugo pun hanya mengatakan mereka menginginkan sesuatu. Lalu Cherokee yang merasa asing dengan wajah Simon jelas mempertanyakan identitasnya. Simon memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang baru.
Kemudian Hugo yang melihat para penjahat itu sudah mulai bergerak, dia meminta agar Cherokee membantunya untuk menahan lorong. Cherokee pun sepakat. Mereka pun mengumpulkan Diego dan para penjaga lain serta seluruh napi blok merah. Hugo pun memulai dengan menutup semua kamera yang ada di sana agar tidak bisa diketahui para penjahat. Bersamaan dengan itu, Bastos dan Macarena masih dalam pengawalan menjaga para napi menuju ke blok merah. Begitu juga Sarah dan Willy yang sudah berhasil mengeluarkan semua napi yang masih berada di dalam sel untuk bergegas merapat dengan napi lainnya. Bahkan para penjahat itu terus berusaha menembaki para napi. Dan di tengah baku tembak itu akhirnya para napi dapat diselamatkan masuk ke dalam blok merah, termasuk Manuela yang langsung ditodong oleh Cherokee. Sedangkan Hugo sangat panik dan bersedih karena tidak ada Willy dan Elisa. Hugo meyakini kemungkinan Elisa yang tertinggal dari barisan itu sudah tewas. Tak hanya itu saja yang membuat Hugo pusing, karena tiba-tiba Nuria dan Javi menyalahkan Hugo karena tidak mau menyerahkan Simon sehingga harus membuat mereka dalam bahaya. Cherokee yang mendengarnya pun langsung menghampiri Simon untuk memastikan siapa sebenarnya Simon. Tapi di sana Bastos meminta agar Cherokee tidak berlaku macam-macam pada Bastos. Hugo hanya terdiam lesu karena sudah tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Untungnya dia masih bisa mendekap kedua anaknya yang kini bersamanya. Di tempat lain nampak Laura masih disekap oleh orang-orang dari Simon. Terlihat dalam keadaan baik-baik saja walaupun penuh dengan bekas luka. Laura yang ketakutan itu terus memohon agar mereka melepaskannya. Namun mereka tidak meresponnya dan meminta agar tenang. Berganti di sel terlihat Cherokee bersama Manuela. Cherokee menanyai Manuela tentang Simon. Manuela hanya mengetahui bahwa Simon baru saja ditahan dan kemudian muncullah masalah itu. Manuela juga berterima kasih karena Cherokee selalu membantunya. Cherokee pun bahkan dengan senang hati ingin mengajak Manuela untuk kabur dari sana segera melalui jalan yang dia buat. Tak lama setelah itu Ray mendatangi Cherokee. Dia memberitahu bahwa dirinya mengenal para penjahat itu adalah polisi. Di sisi lain, Hugo mendapatkan telepon dari Willy dan Elisa. Lalu Elisa dengan sangat bersedih menanyakan siapa saja yang tewas di lorong. Hugo pun menenangkannya dan berjanji akan mengeluarkan Elisa dari sana. Elisa lalu meminta untuk berbicara dengan Hugo saja. Namun Simon dengan santainya ingin mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Elisa mengatakan bahwa sudah belasan orang pasiennya yang terbunuh hingga saat ini. Mengapa tidak menyarankan Simon saja? Tapi tetap saja Hugo dengan keputusannya masih tidak akan menyerahkan Simon. Kemudian, melihat para penjahat itu sedang mencoba membobol pintu blok merah, Hugo yang sadar butuh bantuan untuk bertahan, dia pun mendatangi Cherokee untuk membantunya. Cherokee lalu memberitahu Hugo bahwa para penjahat di luar sana itu adalah polisi. Simon lalu mengatakan pada Cherokee jika dia mau memihak padanya pasti Cherokee tidak akan menyesal. Dan jika para penjahat itu masuk, pasti akan dengan bengis membantai semuanya. Cherokee pun setuju dan langsung mengumpulkan para napi untuk membuat persenjataan mempersiapkan pertarungan. Sementara itu terlihat Macarena tidak sepakat dengan apa yang sedang direncanakan. Dia memberitahu Bartos bahwa lebih baik menyerahkan Simon daripada harus ada pertarungan atau pertumpahan darah lagi. Namun Bartos tidak sepakat dengan Macarena. Sedangkan Hugo yang penasaran langsung menanyakan apa alasan polisi ingin membawa Simon dan tak mau Simon berbicara pada hakim. Simon tidak menjawabnya, malah meminta agar Hugo lebih baik fokus atas keselamatan Laura. Berpindah di tempat para napi yang sedang membuat persenjataan. Nampak Nuria meminta pada Javi agar berada di belakang Nuria saat pertarungan nanti. Walaupun sebenarnya Nuria tidak benar-benar mengelai Javi dan apa latar belakang Javi sehingga bisa masuk penjara. Di samping itu Hugo menghubungi Willy dan memberitahunya bahwa para penjahat kini akan mendobrak pintu blok merah. Sehingga Hugo meminta bantuan agar Willy dan Elisa menuju ke pintu blok hijau. Willy dan Elisa pun bergegas mengikuti apa yang diminta oleh Hugo. Sesampainya mereka di sana, Willy melihat Sarah dan satu orang kawatnya. Willy pun langsung menyerang orang itu hingga terjadilah pertarungan. Lalu saat Willy terdesak, Elisa pun langsung menembak orang itu hingga tewas dan menodongkan senjata itu pada Sarah agar tetap diam. Kemudian Willy menembakkan gas air mata ke lorong penghubung dengan blok merah. Kemudian terlihat para penjahat yang terkena gas air mata itu merasa kesulitan dan memutuskan untuk mundur menyelamatkan diri. Di balik pintu itu pun Hugo dan yang lainnya langsung membuka pintu dan menyerang para penjahat itu tanpa ampun.
lalu membawa satu orang yang masih hidup ke dalam dan itu adalah Russo. Sementara itu Willy dan Elisa pergi menuju halaman dengan membawa Sarah. Di sana mereka menemukan ada dua orang komplotan penjahat. Mereka pun meminta agar tiarap lalu membawa Sarah masuk ke dalam blok merah. Terlihatlah kegembiraan para tahanan karena merasa telah menang melawan para penjahat. Begitupun juga Hugo yang senang karena melihat Elisa selamat. Namun tiba-tiba Cherokee langsung mendatangi Sarah yang ternyata mereka saling mengenal. Di sisi lain saat Hugo dan Simon mencoba menginterogasi Russo siapa dalang yang melakukan itu, tiba-tiba Macarena datang menodongkan senjatanya pada Simon. Macarena menanyakan kesepakatan apa yang sudah berlangsung antara Hugo dan Simon. Hugo pun memberitahunya bahwa orang-orang dari Simon menyandra Laura putrinya. Tapi Macarena tidak memperdulikannya dan mengikat Hugo pada sebuah tiang. Lalu dia membawa Simon untuk dia serahkan kepada para penjahat yang menginginkannya. Berpindah pada Laura yang nampak sudah semakin tenang dan berbincang dengan penculiknya. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Rosa. Rosa meminta maaf karena Laura harus terjebak di tengah kekacauan ini semua. Di sisi lain, Lennon menghubungi orang yang menyuruhnya melakukan misi itu. Dan ternyata orang itu adalah pria itu lagi. Pria itu memperingatkan untuk tidak ada mayat yang tewas atau sidik jari di sana. Lennon melaporkan justru dirinya merasa kesulitan karena kepala penjara membiarkan adanya penembakan pada para napi. Tapi pria itu tidak mau tahu, yang terpenting Lennon menjalankan tugasnya membawa Simon hidup-hidup. Dan ternyata Simon merekam percakapannya mungkin untuk berjaga-jaga. Beberapa saat Lennon dihubungi oleh Macarena yang sedang membawa Simon. Macarena menyampaikan akan menyerahkan Simon dengan syarat Lennon dan komplotannya pergi dari sana. Kemudian, scene diawali dengan memperlihatkan Cherokee yang menanyai Sarah tentang alasan penyerangan Sarah dan kelompoknya dan mengapa mereka menginginkan Simon. Namun Sarah mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu bahwa Lennon dan yang lainnya itu tidak ingin jika Simon berbicara kepada hakim. Sarah lalu memberitahu Bastos bahwa dirinya sudah merusak sinyal sehingga hanya bisa menelpon di luar penjara Baruka atau mencari titik setinggi mungkin. Bastos pun merampas alat komunikasi yang dimiliki oleh Sarah. Setelah itu, Cherokee mengatakan pada Sarah jika ingin pergi dari sana dia akan mengajaknya kabur. Di sisi lain, Manuela dihampiri kembali oleh halusinasi sosok wanita itu. Dia membisikkan pada Manuela agar memberitahu Cherokee sesuatu. Manuela pun langsung membisikkannya pada Cherokee. Kemudian, Cherokee membawa pistol dan menghajar Dr. Espada. Dia pun membawa Dr. Espada bersama dengan Manuela. Penjaga pun hanya bisa terdiam karena Cherokee dan anak buahnya berjumlah banyak. Scene berpindah memperlihatkan kilas balik sosok Sarah yang ternyata seorang wanita yang cerdas dan berprestasi. Sarah sudah memiliki berbagai trofi olimpiade matematika dari saat dirinya bersekolah dasar. Namun di balik prestasinya itu, Sarah memiliki kepribadian yang kejam karena membunuh kedua orang tuanya sendiri. Sebab itulah Sarah pernah mendekam di penjara Baruka. Singkatnya, Sarah keluar dari penjara dibebaskan oleh seseorang yang mana itu adalah Lennon. Kembali ke penjara, di sana Elisa mendengar teriakan Hugo meminta tolong. Elisa pun datang dan membuka borgol tersebut. Hugo bercerita yang memborgolnya itu Macarena dan dia sekarang membawa Simon untuk diserahkan. Hugo kemudian bergegas akan mengejar Macarena. Setelah bertemu, Hugo melalui alat komunikasinya meminta agar Macarena tidak melakukan itu karena akan membunuh putrinya. Tapi Macarena tidak peduli dengan hal tersebut. Di samping itu, Cherokee membawa Dr. Espada ke sebuah ruangan lalu menguncinya. Elisa yang melihatnya mencoba untuk masuk, namun tidak bisa. Willy dan Bastos pun sama karena Cherokee mengancam jika ada yang masuk maka dia akan membunuh Dr. Espada. Elisa pun meminta bantuan Willy untuk mengejar Hugo yang sedang mencari Macarena yang mau menyerahkan Simon. Sementara itu, di dalam ruangan Manuela menerangkan bahwa dirinya dilecehkan oleh Dr. Espada saat memeriksanya dan meminta Manuela tidak memberitahukan pada siapapun. Dr. Espada mengelak tuduhan itu dan memohon pada Cherokee, namun Cherokee mencoba menembaknya. Dan ternyata pistol itu tidak ada peluru. Cherokee yang masih emosi itu mengambil pistol Carmelo.
Tiba-tiba dari luar Elisa berteriak membahas soal Emma yang mana itu adalah nama wanita halusinasi Manuela. Elisa meminta agar Cherokee menanyakan sosok Emma pada Manuela. Di sana Manuela pun memberitahu bahwa Emma kini berada di sampingnya yang menyuruh memberitahu Cherokee tentang kelakuan si dokter agar Cherokee membunuhnya. Cherokee pun terkejut karena dia tidak melihat sosok Emma membuat dia berpikir bahwa Manuela mengalami gangguan. Di sisi lain, Bastos menginterogasi Russo tentang apa alasan Russo dan komplotannya ingin membawa Simon. Russo tidak mau memberitahunya dan malah meminta agar membebaskannya. Russo, sang oknum polisi, juga memaparkan identitas Bastos dengan lengkap yang dia ketahui termasuk mantan istri dan anak Bastos. Selain itu, Russo juga membahas tentang kolega Bastos yang mengkhianatinya dengan melaporkan Bastos karena memukuli tahanan secara berlebihan. Bersamaan dengan itu terlihat Richie merasa rencananya ini gagal karena kini Russo dan Sarah ditahan oleh para petugas penjara. Namun di sini Lennon mencoba menenangkan karena salah satu petugas akan menyerahkan Simon di atap penjara. Lennon pun menyuruh Richie untuk fokus pada tugasnya dan jangan membantah. Berpindah pada Macarena dan Simon yang berada di sebuah ruangan. Saat Macarena fokus mencari sebuah kunci, Simon mengatakan bahwa dirinya harus menelpon temannya pukul 1 karena jika tidak maka Laura akan mati. Tapi Macarena tidak peduli dengan hal itu dan tetap akan menyerahkan Simon. Beberapa saat Hugo datang ke ruangan itu namun mereka berdua sudah pergi. Hugo pun mencoba menyusun kunci-kunci itu untuk mengetahui tempat mana yang dituju oleh Macarena. Sementara itu terlihat Willy mulai merasa ragu terhadap Hugo seperti ada yang sedang disembunyikan. Namun di sini Diego tetap fokus dengan tugasnya mencari Macarena agar tidak menyerahkan Simon pada para penjahat itu. Di sisi lain, Russo masih mencoba mempengaruhi pikiran Bastos dengan terus membahas tahanan yang koma dihajar oleh Bastos. Dan itu terekam di CCTV. Bastos penasaran siapa yang melaporkannya, namun Russo tidak ingin mengatakannya dan meminta agar Bastos melepaskannya agar Russo dapat membantunya. Kembali pada Hugo yang sudah menemukan Macarena dan Simon. Di sana, Hugo terus meminta agar tidak memberikan Simon. Bahkan Macarena memberitahu Lennon bahwa Hugo tidak mau melakukannya karena orang-orang dari Simon menculik putrinya. Lennon yang mendengarnya mencoba membujuk Hugo bahwa dirinya bisa membantu Hugo. Namun, Simon menimpali, yang bisa hanya Simon saja. Berganti pada Ray yang menghampiri Sarah. Di sana Ray bercerita bahwa orang-orang yang bersama Sarah itu telah menjebaknya sehingga mendekam di penjara. Ray meminta bantuan Sarah untuk dapat membalaskan dendamnya pada mereka. Sarah pun sepakat untuk menyusun sebuah rencana. Di lain tempat, Cherokee terlihat bingung harus mempercayai Manuela atau si dokter. Cherokee pun mengajak Manuela untuk berbicara mengenai halusinasinya tentang Emma. Manuela pun mengatakan bahwa memang benar dokter Espada telah melecehkannya. Kemudian terlihat di luar penjara, Richie memperlihatkan tablet milik Sarah, yang mana di dalamnya ada gambar-gambar Lennon dan pria yang menyuruhnya melakukan semua ini. Itu berarti Sarah selama ini mengawasi Lennon. Kembali pada Cherokee yang langsung menodongkan senjatanya pada si dokter agar dia mau berkata jujur. Si dokter pun akhirnya mengakui bahwa memang dirinya telah menyentuh Manuela. Cherokee lalu membawa dokter Espada ke ruangan yang berbeda dan langsung melepaskan beberapa kali tembakan. Tapi ternyata Cherokee tidak membunuh si dokter. Para napi termasuk Elisa menyangka bahwa dokter Espada sudah dihabisi oleh Cherokee. Sementara itu, nampak Hugo dan Macarena kini berhadapan dan baku tembak. Namun di sana Hugo sangat terdesak karena kehabisan peluru. Tak berbeda dengan Macarena yang tiba-tiba dicekik oleh Simon dari belakang yang untungnya dia masih bisa selamat. Macarena pun mencoba mencari Hugo yang ternyata sudah pergi. Kemudian Macarena bergegas membawa Simon menuju atap. Dan di sana Macarena akan berusaha menurunkan Simon dengan kain di sebuah katrol. Namun, tiba-tiba Hugo datang berlari dan langsung mendorong Macarena dengan terpaksa karena dia sangat mementingkan keselamatan dari Laura. Bersamaan dengan itu, Laura di sana menanyakan siapa pria yang bernama Simon itu pada Rosa. Terlihat Rosa seperti tidak mengenalinya dan Laura mencoba memprovokasi Rosa membahas anaknya. Rosa yang kesal pun menanyakan batas waktu pada suaminya yang ternyata tinggal 30 menit lagi.
Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Simon meminta agar Hugo segera keluar untuk menelpon para penculik Laura, karena di sana tidak ada sinyal. Simon menegaskan jika tidak menelpon hingga jam 1, itu berarti mereka akan mengira Simon sudah tewas dan Laura akan dibunuh. Kemudian terlihat kilas balik pada tahun 2015. Nampak aktivitas biasanya Simon terbangun di pagi hari. Dia selalu memulai aktivitasnya dengan memasak telur untuk bersarapan. Hingga di suatu pagi, dia sengaja memasukkan tangannya pada air yang mendidih. Tak lama setelah itu ada tetangga yang cantik berkunjung dengan baik mengobati tangannya itu. Tapi di sana Simon bukannya tertarik, malah dengan sadis membunuhnya. Di hari berikutnya dengan aktivitas yang biasanya, Simon tiba-tiba mendapatkan sebuah paket yang terlihat di dalamnya ada ponsel. Yang langsung ada panggilan dari nomor tidak dikenal, lalu dia angkat panggilan itu dan nampak di rumahnya itu ada seorang pria yang dia sekap. Dalam keadaan terikat pada kursi dengan mulut yang dilakban. Kembali ke penjara, nampak Leon dan para komplotannya sangat kesal karena rencana pertemuan dengan Macarena dalam penyerahan Simon digagalkan oleh Hugo. Yang kini, Lennon tahu apa alasan Hugo melakukan itu semua, karena putrinya diculik oleh orang-orang Simon. Richie heran mengapa Simon bisa mengendalikan orang luar, karena logikanya Simon sudah berada di penjara dan bisa benar-benar tahu dirinya ditahan di Baruka. Lennon pun bingung hingga membuat rencana kembali untuk mengumpulkan para sandera. Di samping itu terlihat Elisa memberitahu Bastos bahwa dia yakin Cherokee sudah membunuh Dr. Espada dan meminta Bastos untuk memeriksa ke ruangan tersebut. Bersamaan dengan itu, Diego dan Willy kini bertemu dengan Simon dan Hugo. Willy langsung menanyakan keberadaan Macarena. Simon pun menjawab bahwa Macarena sudah tewas didorong olehnya, sebab Macarena ingin menyerahkannya. Seketika Willy pun marah dan ingin menghabisi Simon, namun Diego dan Hugo langsung menahannya. Hugo lalu menghubungi Bastos menanyakan info apa yang sudah didapatkan dari oknum polisi yang mereka sandra itu. Bastos memberitahu bahwa seorang gadis yang menjadi bagian para oknum polisi itu adalah bekas tahanan dari penjara Baruka. Dia juga mendapatkan info dari wanita itu tentang sinyal tidak ada di sana dan harus menelpon dari tempat yang tinggi. Hugo pun berencana menuju ke atap blok hijau. Di sisi lain, terlihat Bastos dan para penjaga lain di sana bersiap menghadang para penjahat yang lagi-lagi sudah standby di balik pintu untuk menyerang. Namun, merasa terkejut ketika pintu terbuka, para penjahat itu menggunakan para sandera untuk berlindung. Bastos pun segera menutup kembali pintu itu, namun salah satu penjaga harus tertembak. Para penjahat itu pun kembali meneruskan untuk membobol pintu tersebut. Di lain tempat, terlihat Cherokee yang mengumpulkan para napi mengajak mereka semua untuk ikut kabur melalui jalan di toilet gimnasium yang dibuat olehnya. Dan yang harus dilakukan mencari Bastos untuk mengambil kuncinya. Mereka semua pun sepakat untuk ikut dengan rencana Cherokee. Sedangkan Ray dan Sarah hanya berpura-pura setuju padahal mereka berdua sudah memiliki rencana lain. Sarah mengatakan pada Ray tentang hotel tempat Ray dijebak itu, kamera pengawasnya Sarah yang mengurus. Maka Sarah meminta bantuan Ray untuk mencarikan pistol untuk dirinya. Di samping itu Rosa dan suaminya menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Ia mengatakan bahwa jika Simon tidak menelpon pukul 1, maka bunuh saja Laura. Rosa dan suaminya pun bingung karena mereka berdua sangat tidak ingin membunuh dan sebenarnya mereka benar-benar tidak tahu siapa yang menelponnya ataupun sosok Simon. Berpindah pada Bastos yang sedang mencoba menahan pendarahan petugas yang tertembak. Tiba-tiba datang Hugo mengatakan bahwa dirinya harus segera ke blok hijau melalui lorong yang sedang dihuni para penjahat. Hugo pun berencana menggunakan sebuah mobil untuk melewati dan meminta agar Willy membantu menghidupkan mobil itu. Di sana Willy nampak masih kesal atas kematian Macarena, tapi Hugo memohon pada Willy yang akhirnya dia mau membantunya. Beralih pada Nuria dan Javi yang masih bingung memikirkan apakah mereka berdua harus ikut pada rencana Cherokee untuk kabur. Diketahui masa penahanan Javi tersisa 16 tahun lagi karena dulu dia membunuh 6 orang temannya sekaligus. Javi bercerita tidak mengingat apa yang sudah dia lakukan, tiba-tiba di persidangan ia ditunjukkan foto para korban yang dia bunuh. Javi pun memutuskan untuk tetap di sana dan tidak ikut kabur. Sedangkan Nuria tersisa sekitar 7 tahun lagi dan tidak ingin menghabiskan waktunya di penjara. Nuria ingin ikut kabur dan membujuk Javi agar ikut walaupun nantinya bisa menyerahkan diri kembali.
Di sisi lain, terlihat Ray sudah membawa pistol untuk Sarah. Sementara itu, Cherokee dan para napi sedang mempersiapkan rencana kabur dari sana. Lalu terlihat Ray dan Sarah pergi begitu saja meninggalkan mereka. Sementara itu nampak Bastos memborgol Simon sebab sudah membunuh Macarena dan Bastos ingin Simon mendapatkan ganjarannya. Setelah itu Bastos bertanya pada Hugo siapa yang sudah melaporkan Bastos tentang pemukulan yang dilakukannya pada tahanan. Hugo pun menjawab dialah yang melaporkannya. Karena tidak ingin caranya terus seperti itu dalam menangani para tahanan, Hugo pun berjanji akan mencabut laporannya bila perlu. Bastos tidak memperdulikannya karena kondisi sekarang. Dia lalu memberikan kunci menuju atap blok hijau pada Hugo. Lalu Simon memberitahu Hugo untuk menelpon nomor anaknya dan cukup mengatakan Valentina menunggumu. Di samping itu Bastos memfoto Russo dan membebaskannya. Bastos meminta agar tidak ada lagi yang mati serta pencabutan laporan tentang Bastos. Russo lalu menghubungi Lennon bahwa dia sudah mendapatkan Simon maka jangan lagi ada tembakan. Kemudian nampak Willy sudah berhasil dan Hugo sudah siap untuk menuju ke blok hijau. Lalu terlihat Russo kini sudah membawa Simon dan Bastos pun membuka pintunya. Maka berhadapanlah mereka dengan para oknum polisi itu. Mereka lalu mengumpulkan seluruh sandera. Dan tiba-tiba Hugo menggunakan mobilnya melaju dengan cepat, menyerang dan menabraki satu persatu orang itu. Dan bergegas langsung menuju atap. Sementara itu Simon memanfaatkan kelengahan dan langsung kabur dari sana. Begitu juga Bastos dan Willy. Namun Bastos dan Willy malah bertemu dengan Cherokee dan para napi yang hendak kabur. Jelas Cherokee pun merasa itu keberuntungannya. Dia pun menghajar Bastos dan hendak mengambil kuncinya. Tetapi beberapa saat datang para penjahat itu, Cherokee pun dihajarnya. Di tempat Laura nampaknya waktu sudah menunjukkan batas waktu hampir habis. Rosa dan suaminya pun mendatangi Laura untuk bersiap mengeksekusi. Tapi di sini suaminya merasa sudah cukup dan harus menelpon polisi, tapi Rosa langsung menodongkan pistolnya pada Laura. Bertepatan dengan Hugo menelpon mereka sesuai waktunya. Tapi ternyata Laura mengalami kejang-kejang terkena serangan jantung dan ternyata Laura memiliki riwayat penyakit jantung parah. Hugo pun nampak benar-benar terpukul atas apa yang sudah terjadi dan semua yang sudah dilakukannya terbilang sia-sia. Berganti pada 6 jam sebelumnya, terlihat Rosa dan suaminya itu memiliki anak perempuan yang bernama Valentina. Nampak di sana Rosa menyuruh anaknya untuk bersiap-siap untuk ke rumah neneknya. Dia meminta Valentina untuk memasukkan sepedanya yang berada di luar. Tiba-tiba di luar Valentina sudah tidak ada dan Rosa mendapatkan sebuah paket kotak berisi jarum suntik, pistol, dan ponsel. Lalu ponsel itu berdering panggilan dari nomor tidak dikenal yang memberitahu bahwa Valentina diculik. Dan terungkaplah alasan Rosa melakukan hal itu pada Laura demi keselamatan Valentina. Kembali ke penjara nampak Lennon sudah berhasil naik ke atas atap menemui Hugo. Di sana Hugo terlihat sudah pasrah. Lennon mengatakan jika saja Hugo memberitahunya tentang anaknya, maka Lennon dapat membantunya dan akan berakhir baik. Tapi sayang dari awal Hugo malah tidak mau bernegosiasi dengannya dan mengorbankan banyak tahanan. Tak lama terdengar sirene para polisi mendatangi penjara itu yang ternyata memang dihubungi oleh Hugo. Dia menawarkan kesepakatan pada Lennon yang mana penawarannya Lennon bisa keluar dari sana sendiri dengan membunuh Hugo. Tapi di sini Lennon langsung memerintahkan Russo untuk menutup seluruh akses pintu. Di samping itu terlihat Manuela dan para napi lain sangat terkejut ketika melihat Dr. Espada yang ternyata masih hidup. Dan di tengah para napi yang kini disandra datanglah Sarah menodongkan pistolnya membawa Ray. Ternyata Sarah hanya menipu Ray. Bersama dengan itu Simon berhasil membunuh orang yang hampir saja menembaki Elisa dan anak-anak Hugo yang sedang bersembunyi. Dan Sin pun memperlihatkan Lennon yang mengatakan pada Hugo bahwa tidak ada satupun orang yang tahu tentang Simon yang ditahan di penjara Baruka. Itu berarti ada orang yang paham betul membantunya. Lalu terlihat di dalam sebuah foto di rumah Rosa yang menunjukkan Rosa dan suaminya berfoto bersama Hugo dan pria yang selama ini menyuruh Lennon. Dan akhirnya setelah 1 jam lamanya film pun tamat.